Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di minggu kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalau apartemen itu kan kaitannya adalah dengan capital investment ya. Kemudian juga nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana menganalisa studi kasus. Untuk yang pertama mungkin saya ulangi lagi untuk materi yang minggu pertama yang kemarin. Jadi proyek kalian nantinya adalah merancang sebuah apartemen new normal, di mana kalau misalnya hunian era new normal kemarin kan sudah saya jelaskan, jadi harus punya banyak ruang, kemudian menunjang work from home, kemudian punya area untuk olahraga, memiliki penghawaan dan pencahayaan alami atau pencahayaan dan penghawaan yang berjalan secara baik di dalam ruangan tersebut. Kemudian yang didesain adalah untuk unit apartemennya itu kemarin dari tugasnya adalah 12 lantai untuk unit apartemennya. Kemudian untuk podiumnya sendiri kurang lebihnya 5 lantai. Di sini untuk apartemen setinggi 12 lantai yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama adalah strukturnya. Struktur untuk secara vertikal dan sebagainya itu menggunakan sistem core. Kemudian terdapat basement dan gedung parkir. Kemudian terdapat helipad pada atap gedung. Kemudian biasanya untuk apartemen dia sudah menggunakan smart utility. Kemudian aksesibilitas juga harus diperhatikan karena kalau misalnya apartemen biasanya bangunan yang ada di dalamnya itu adalah mixed use building, di mana biasanya ada hotel, kemudian ada mall-nya, kemudian ada tempat gym dan lain sebagainya. Nah itu secara aksesibilitas antara penghuni apartemen dan juga antara orang yang ada di luar itu harus dibedakan. Kemudian jangan lupa adalah adanya tangga kebakaran, itu wajib. Next. Kemudian untuk tipologi untuk apartemennya ya seperti ini ya. Jadi pada bagian bawah ada basement, di mana basementnya biasanya kurang lebihnya 2 lantai. Itu untuk parkir dan untuk maintenance ya, ruang-ruang maintenance itu bisa ditaruh di basement. Kemudian kalau misalnya kalian membutuhkan gedung parkir, berarti kalian harus membuat gedung parkir yang ada di bagian luar yang menempel ke bangunan. Kemudian ada podium. Di sini podium digunakan untuk fasilitas yang lebih publik biasanya, mungkin tempat gym, mall, kemudian mungkin ada sekolahnya. Nah itu biasanya ada di bagian podium. Kemudian dari atasnya podium itu baru unit apartemennya yang lebih private. Next. Kemudian bentuk masa apartemen kemarin sudah saya jelaskan, ada yang slab, ada yang bentuknya tower. Jadi kalau misalnya slab dia bentuknya hampir seperti kotak, kalau misalnya tower dia meninggi vertikal. Next. Kemudian untuk bentuk apartemennya juga yang tower itu biasanya ada 3 bagian, ada 3 macam. Yang pertama adalah single tower, hanya satu tower aja, kemudian podium. Ada yang dia di atasnya podium itu ada 2 tower, ada yang dia kombinasi, jadi towernya itu memanjang, jadi dia kombinasi antara slab dan tower, itu dibolehkan. Oke, untuk minggu yang pertama kemarin kan materinya sampai sini. Untuk yang selanjutnya adalah apa sih capital investment itu? Jadi sama seperti kalau misalnya kalian membangun perumahan, itu capital investment pasti ada. Jadi kalau misalnya yang lebih kecilnya lagi, kalau misalnya di dalam rumah tinggal, pembangunan rumah tinggal itu biasanya rencana anggaran biaya. Jadi kalau misalnya capital investment itu adalah modal awal yang digunakan untuk pembangunan biasanya. Itu adalah capital investment. Nah, di mana capital investment ini sangat penting karena nantinya akan mempengaruhi keberlanjutan dari pembangunan perumahan atau apartemen tersebut. Nah, capital investment di sini harus benar-benar direncanakan secara matang. Tidak bisa yang istilahnya itu perakiraan secara kasar, misalnya per meter lari atau per meter persegi hitungannya. Nah itu
pasti rugi. Jadi harus dipertimbangkan bagaimana biaya operasionalnya, bagaimana biaya untuk marketingnya, bagaimana untuk biaya rencana anggaran biayanya, untuk bangunannya itu sendiri. Nah, itu semuanya harus diperhitungkan. Oke, capital investment atau modal investasi. Jadi bahasa Indonesianya adalah modal investasi, di mana sejumlah uang yang harus disediakan untuk pembuatan sebuah barang, konstruksi, atau mengoperasikan sebuah pabrik dalam beberapa waktu. Jadi kalau misalnya dalam konstruksi, ya bagaimana modal awal untuk membangun sebuah bangunan, itu adalah capital investment. Jadi harus diperhitungkan secara cermat. Next, ada dua cara untuk menaksir besarnya capital investment. Yang pertama adalah pre-design estimate atau taksiran kasar. Yang kedua adalah firm estimate atau taksiran konkret atau nyata. Jadi yang seperti tadi yang saya bilang, jadi kalau saya untuk pre-design estimate itu biasanya hanya digunakan untuk project-project yang kecil ya. Jadi mungkin untuk rumah tinggal, mungkin untuk pembuatan taman kota dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa pre-design estimate. Tapi kalau misalnya firm estimate atau taksiran konkret atau nyata, itu adalah yang lebih detailnya lagi. Jadi kalau misalnya saya next dulu. Jadi kalau misalnya pre-design estimate itu biasanya untuk menarik investor terlebih dahulu. Jadi sang perencana itu memperkirakan secara kasar kira-kira dananya berapa ya untuk operasional, untuk marketing dan sebagainya, tapi taksiran yang secara kasar. Nah, dari situ kan istilahnya untuk menarik investor untuk bisa menginvest untuk modal dari pembangunan tersebut. Nah, setelah itu, setelah investor dapat, baru dihitungkan lebih detail lagi untuk lebih mendapatkan rincian modal yang lebih tepat, kemudian rincian keuntungan yang lebih tepat. Nah, itu ada di bagian 2 tadi itu ya. Jadi kalau saya pre-design estimate itu kebanyakan yang lebih kecil proyeknya atau untuk menarik investor agar tertarik terhadap proposal project yang kita buat. Oke, next. Jadi ini firm estimate. Jadi penaksiran dengan cara firm estimate adalah cara yang menaksir capital investment dengan cara menggunakan data yang lebih lengkap yang berkaitan dengan spesifikasi alat peralatan, kemudian bangunan, alat-alat listrik, dan lain sebagainya. Semuanya diperhitungkan. Nah, untuk menaksir capital investment yang mendekati kenyataan, maka data masing-masing peralatan seperti alat proses produksi, alat transportasi, kemudian bahan dan lainnya harus diketahui secara detail. Jadi operasionalnya itu berapa, kemudian untuk biaya marketingnya, operasionalnya, marketing itu seperti apa. Nah, itu harus dipertimbangkan secara baik. Nah, penaksiran harga ini akan didasarkan pada gambar biasanya ya. Kalau misalnya perencanaan, ya gambar perencanaannya itu, kemudian rencana anggaran biayanya. Nah, itu sebagai dasar untuk penaksiran harga. Jadi di sini kalau misalnya saya berikan contoh adalah ya kayak DED-nya, detail engineering, kemudian dari RAB-nya rencana anggaran biaya, kemudian dari RAO-nya rencana anggaran operasionalnya, kemudian RAM-nya ini adalah rencana anggaran untuk marketingnya. Kesalahan pada cara penaksiran ini bisa tidak lebih dari 10%. Dalam artian, kalau misalnya kalian perhitungkan secara detail, kerugian itu tidak lebih dari 10%. Sehingga kalian masih untung banyak. Gitu. Next. Nah, bagaimana cara menaksirkan harga? Nah, kalau misalnya kalian yang sudah kerja dalam project itu pasti paham ya, atau kerja di pemerintahan itu kalian pasti paham. Jadi kalau misalnya kalian membuat RAB atau membuat harga satuan pokok itu, nah itu kan biasanya kan kalian kan mungkin survei terlebih dahulu ya, survei terlebih dahulu mungkin ke 3 tempat atau untuk mencari 3 harga.
kemudian kalian ambil harga yang bagian tengah-tengah, tidak mahal juga tidak terlalu murah, jadi tengah-tengah biasanya yang diambil. Kemudian biasanya yang dicantumkan ke HSPK itu biasanya nilai untuk materialnya itu adalah biasanya di-up-kan 10% sampai 20%. Nah, itu tujuannya adalah untuk menghindari turun naiknya harga dari material. Biasanya kalau misalnya pergantian tahun atau paling tidak pergantian bulan mungkin bisa berubah. Jadi kondisinya itu seperti itu. Jadi biasanya material yang kalian cari itu misalnya di-up-kan sebanyak maksimal mungkin 20% dari harga standar. Seperti itu. Jadi HSPK yang biasanya yang di Pemkot itu sudah untung kalau misalnya kontraktor mengerjakan. Jadi kurang lebih keuntungan kontraktor untuk mengerjakan itu kurang lebihnya sekitar 20-30% keuntungannya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi dua cara tersebut adalah, yang pertama adalah purchase plan cost. Jadi itu cara menaksir capital investment dengan cara langsung bertanya harga suatu pabrik. Nah, tadi itu ya tanya tadi itu. Kemudian dipilih. Kemudian setelah itu baru didetailkan. Yang kedua adalah proses, di mana cara menaksir capital investment berdasarkan desain yang dibuat, memilih proses, kemudian membuat material balance-nya, energi balance-nya, sehingga akan mendapatkan spesifikasi yang lebih lengkap. Nah, dua tahapan ini adalah untuk menaksir harga, itu ya. Oke, mungkin kalau saya dari segi arsitektur, materi ini agak sedikit di luar ya. Jadi capital investment ini mungkin sebagai pengetahuan tambahan, kalian. Oh, begini loh kira-kira kalau saya membangun sebuah apartemen, prosesnya seperti ini. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi, gitu kan, tidak. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau saya investasi dari segi pembeli, bagaimana investasi apartemen dari segi pembeli? Nah, mungkin kalau misalnya investasi apartemen itu mungkin menguntungkan ya, tapi juga harus hati-hati dalam pemilihannya. Oke, yang pertama, keuntungannya memiliki apartemen. Mungkin yang pertama, investasi di apartemen memberikan pemilikan aset fisik. Nah, aset fisik ini sangat penting karena pada saat kondisi ekonomi itu goyah, nilai aset fisik biasanya relatif stabil. Jadi kalau misalnya kayak tanah dan lain sebagainya itu biasanya stabil. Kecuali kalau misalnya kan untuk kendaraan, mobil, motor, nah itu yang jatuh-jatuhnya biasanya. Tapi kalau misalnya untuk tanah, kemudian properti dan lain sebagainya, itu nilainya lebih stabil. Kemudian yang kedua, semua pasti paham bahwa investasi properti menawarkan kenaikan nilai atau return seiring padatnya penduduk di kota besar dan makin terbatasnya lahan untuk pembangunan. Nah, pasti ya, kalau misalnya properti itu pasti dia dari tahun ke tahunnya semakin naik. Kemudian yang ketiga, apartemen mendatangkan passive income lewat pembayaran sewanya. Apartemen di lokasi strategis biasanya bisa disewakan untuk memberikan penghasilan tambahan. Jadi lokasi strategis ini menjadi poin yang penting. Jadi kalau misalnya kita mencicil apartemen, misalnya apartemennya sudah jadi, nah itu mungkin bisa disewakan. Biaya untuk sewanya itu digunakan untuk mencicil apartemen tersebut. Jadi sangat menguntungkan sebenarnya. Oke, yang keempat adalah tentu saja namanya apartemen adalah hunian, jadi digunakan sebagai tempat tinggal ya, dengan aset yang dia dari tahun ke tahunnya semakin naik. Itu ya. Jadi di sini saya bukan jualan, cuman saya ingin menerangkan apa sih istilahnya itu untungnya bagi kita yang membeli apartemen nantinya. Itu. Oke. Kemudian yang harus hati-hati juga. Jadi kalau misalnya kalian membeli sebuah apartemen, itu jangan tergiur oleh tawaran-tawaran yang misalnya cicilannya murah, kemudian DP-nya murah, itu hati-hati. Dilihat juga pengembangnya. Kalau misalnya pengembangnya meyakinkan, dia sudah membangun beberapa apartemen, oke, kalian tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengembangnya itu dia baru, nah itu yang perlu hati-hati karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu seperti itu. Jadi mungkin cicilannya murah, desainnya menarik,
banyak yang DP dan lain sebagainya. Nah, tapi karena pengolahan atau perencanaan capital investment-nya itu tidak baik, akhirnya gagal dibangun, gitu ya. Jadi resikonya, karena kan kita kan kalau misalnya untuk membeli apartemen itu kan biasanya kan tidak ada wujud bangunannya, hanya tanah kosong. Nah itu memang beresiko sekali. Makanya itu tadi, jadi kalian harus memilih pengembang yang benar-benar dia terpercaya. Jangan pengembang-pengembangan yang baru kalian tiba-tiba percaya karena kalian tertarik dengan desainnya, dengan harganya. Nah itu kalau bisa jangan, karena akibatnya yang pertama adalah tidak atau terlambatnya terbangun. Kemudian harga apartemen semakin turun karena beberapa masalah kan ya. Kemudian sertifikasi terlambat, kemudian sulit disewakan, kemudian bunga KPR naik. Nah kalau bunga KPR ini pastinya naik. Jadi biasanya untuk beberapa bank itu kan mungkin 2 tahun flat, setelah 2 tahun mengikuti suku bunga. Nah itu pengalaman kalau saya yang menyicil rumah ini. Jadi kalau saya menyicil rumah itu biasanya 2 tahun flat, kemudian setelahnya baru bunganya naik turun, tapi kebanyakan naik gitu ya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Jadi di sini yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah perencanaan capital investment-nya tidak tepat. Itu bisa mengakibatkan tidak terbangunnya apartemen. Kemudian lokasi yang tidak strategis itu bisa menyebabkan meskipun terbangun cuman dia tidak strategis. Kemudian menekan harga penjualan agar laris manis itu juga bisa menyebabkan apartemen tidak terbangun karena mengejar modal tanpa tahu bagaimana mengoperasionalkan modal tersebut. Nah itu bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pembangunan apartemen. Kemudian mungkin ada permasalahan yang lainnya, yaitu maintenance-nya. Jadi maintenance dari apartemen tersebut. Kalau misalnya maintenance-nya tidak bagus, apartemen sudah jadi, lokasi strategis, tapi maintenance-nya juga jelek. Nah itu juga bisa mengakibatkan apartemen itu tidak laku. Oke, contohnya yang ada di Surabaya, misalnya apartemen sudah jadi, lokasi strategis tapi tidak laku karena maintenance-nya dari pengembangnya tidak baik. Contohnya aja yang di Joko itu ya, padahal di situ adalah lokasi yang sangat-sangat strategis, dekat dengan mana-mana, dekat dengan dinas-dinas, dekat dengan Masjid Agung dan lain sebagainya. Intinya dia ada di pusat kota tapi tidak laku, seperti itu. Nah itu harus perlu hati-hati dalam memilih apartemen dan dalam memilih pengembangnya siapa untuk apartemen tersebut. Oke, mungkin untuk pengetahuan capital investment seperti itu. Jadi hanya sedikit aja, tidak sampai yang kehitungan-hitungan karena bukan porsinya kita. Kita cukup tahu bagaimana cara membangun apartemen seperti ini. Itu ya. Lanjut. Oke. Untuk yang tugas yang dikerjakan di minggu yang sudah progres di minggu kemarin ya, kalian kan saya tugaskan untuk mencari studi kasus dan juga mengidentifikasi objek. Nah, dari contoh yang saya berikan kemarin sudah saya berikan contohnya ini ya. Kalau misalnya saya buka sebentar. Oke, kalau misalnya di sini contohnya adalah universitas. Kalau yang kalian buat adalah apartemen kan ya. Jadi di sini kalian identifikasi dulu. Kira-kira apartemen itu seperti apa sih? Apa sih biasanya fasilitasnya untuk apartemen? Nah itu harus dicari semuanya. Diidentifikasi objeknya keseluruhannya seperti apa apartemen itu. Kemudian bagaimana new normal itu, hunian new normal itu juga diidentifikasi ya. Jadi dua yang diidentifikasi, apartemen dan hunian new normal. Karena kalian nantinya akan menggabungkan dua ini. Oke, mungkin dari eksplorasi untuk jenis apartemennya, mungkin apartemennya jenisnya apa aja. Mungkin yang tadi ya, ada yang slab, ada yang tower, ada yang towernya itu ada 2, ada yang kombinasi antara tower dan slab. Nah itu seperti apa, dijabarkan semuanya untuk diidentifikasi objek. Kemudian baru masuk ke, nah ini kan bentar.
Jadi di sini tidak hanya profilnya tapi juga dari fasilitasnya tetap disebutkan lengkap. Fasilitasnya itu apa aja, kalau misalnya pendidikan, kalau misalnya apartemen itu apa aja fasilitas apartemennya. Nah, itu disebutkan semuanya. Oke, kemudian masuk ke studi kasus. Yang dibahas di studi kasus itu adalah biasa TLBR ya, tatanan lahan, bentuk, dan ruang. Nah, di tatanan lahan itu seperti apa, di bentuk itu seperti apa, di ruang itu seperti apa. Nah, sebelum pembahasan TLBR, historisnya dulu. Jadi kira-kira bangunan itu dibangun di mana, kemudian lokasinya di mana, dibangun oleh siapa, lalu kalian membahas TLBR-nya. TLBR, tatanan lahan, kalian bahas bagaimana tapak ruang luarnya, ya kan ya, pencapaiannya, kondisi existingnya, sirkulasinya menuju ke site itu kalian bahas semuanya di tapak ruang luarnya. Kemudian pada bentuknya dia menggunakan apa? Jadi kalian harus menganalisa kira-kira bentuknya ini dia pakai konsep apa sih? Konsep metafora atau deskonstruksi dan lain sebagainya, itu harus kalian deskripsikan, dianalisa itu ya. Yang dibahas untuk bentuk bangunan tetap, jadi pembahasannya adalah kepala, badan, kaki. Meskipun dalam tatanannya dia tidak ada kepala, tetap harus disebutkan kepala, badan, kaki ya. Kemudian fasadnya juga masuk dalam bentuk bangunan. Jadi fasad ini adalah muka bangunan. Jadi mukanya itu seperti apa, dia bolong atau kotak-kotak dan lain sebagainya, itu harus kalian sebutkan. Kemudian untuk ruang yang digunakan seperti apa, alurnya yang penting itu ya, alurnya, kapasitasnya. Nah, itu harus kalian cari pada studi kasus tersebut. Ini ya contohnya ya. Jadi di mana yang privat, mana yang transisi, mana yang publik, itu harus kalian plotkan. Nah, kalau bisa kalian carilah studi kasus yang selengkap-lengkapnya yang ada di dalamnya, biar tahu alur sirkulasinya seperti apa, ruang yang dibutuhkan itu apa aja, hubungan ruangnya itu seperti apa. Nah, itu kalian karena kan satu studi kasus untuk yang apartemen, satu studi kasus untuk yang hunian new normal. Jadi yang satu studi kasus untuk apartemen itu harus lengkap untuk datanya, agar nanti bisa kalian gunakan untuk pada perancangan kalian. Oke, ini studi kasus juga. Kemudian mungkin tambahkan untuk struktur ya. Jadi tadi kan TLBR plus struktur. Nah, di struktur di sini dia menggunakan apa? Jadi sebagai acuan aja. Jadi kalau misalnya dia bentuk-bentuk yang seperti itu, oh ternyata konstruksi dia memakai baja atau baja plus konkrit plus beton gitu ya. Nah, itu harus kalian analisa juga. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan. Jadi misalnya kesimpulan untuk bangunan A itu kira-kira tapak ruang luarnya itu seperti apa, konsep yang digunakan seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, konsep yang digunakan seperti apa, ruangnya seperti apa, konsep yang digunakan untuk ruang itu seperti apa. Itu ya. Jadi kalian buat kesimpulan untuk studi kasus kalian. Jadi kesimpulan ini adalah kalau misalnya dalam sebuah perancangan studi kasus itu menghasilkan sintesa kajian. Jadi sintesa analisis. Jadi sintesa analisis itu adalah hasilnya dari analisis kalian. Itu adalah sintesa. Jadi menghasilkan sebuah kriteria rancangan. Sintesa itu menghasilkan sebuah kriteria rancangan ya. Oke, ini juga sama. Jadi untuk kedua sama yang dibahas ya, historis, kemudian tatanan lahannya, kemudian bentuknya, ruangnya. Nah, itu yang dibahas adalah itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi minggu kedua.
Kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan, kalian bisa WA melalui grup atau WA melalui grup atau melalui Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.